untuk berjuang bersama PSI. Kita kan membaca semua kemungkinan nih, mungkin ke Mas Nyarwi terlebih dahulu singkat saja, sekiranya bisa juga tidak sih bahwa Kaisang justru menjadi jembatan ini untuk PSI memberikan dukungan kepada PDIP, ke Ganjar, seperti apa? Ya kalau ditanya kemungkinan semuanya itu sangat mungkin ya Cak ya. Karena kan banyak ya elit-elit kita itu tidak hanya konteksnya PSI dan mungkin PDIP ya. Di partai lain kan juga sama. Ada mereka itu berrelasi saudara. Kemudian ketika misalnya atau organisasi. Ketika beda faksi mereka beda. Tapi ketika satu temu kepentingan kemudian bisa sama-sama mensupport gitu ya. Nah artinya saya lihat kemungkinan itu selalu terbuka. Cuma pertanyaannya adalah begini. Mampu nggak misalnya bahwa misalnya seandainya nanti Kaisang di PSI dia punya pengaruh yang kuat misalnya begitu, bukan hanya sekedar mohon maaf boneka kan gitu. Nah yang bahaya kan kalau dia jadi boneka, jadi nggak punya power kan gitu. Nah kalau dia punya pengaruh, mampu berorganisasi, berpartai untuk tapi yang kan pertama punya kali. pengalaman. Ya namanya pengalaman kan orang bisa aja belajar sambil jalan kan. Orang naik apapun belajar kan bisa sambil jalan. Tetapi kemudian kalau dia punya prinsip, yang penting kan prinsip sama karakter, sama visi kan gitu. Kalau misalnya punya itu dan kemudian pelan-pelan ini juga misalnya mensupport agenda-agenda yang secara tidak langsung ya, mensupportnya kebijakan politik misalnya yang menjadi misalnya karena bapaknya ini juga kader dan petugas partai di PDIP bisa jadi itu dilakukan. Tetapi kan kemungkinan itu hari ini sangat kecil, Cak. Belum terlihat lah. Karena indikasi-indikasi yang ada kita lihat kan kemarin-kemarin ya PSI itu masih banyak kalau nggak mengkritik Mas Ganjar gitu ya ada semacam endorsement ke Pak Prabowo di sana. Jadi itu masih kecil menurut saya kemungkinan itu. Kalau Bang Hensat seperti apa? Nggak perlu jembatan lah Pak Berarti Jokowi. nggak ada nih, nggak ke arah sana nih? Nggak perlu karena dua-duanya Pak Jokowi kan udah nyambung. Kalau mau dukung Ganjar, dukung Ganjar aja. Emang dia kan itu partainya. Kalau mau dukung Pak Prabowo juga dia nggak butuh jembatan. Jadi maksud saya Kaisang ini di PSI ya memang untuk Jokowi dan PSI perlu Jokowi untuk itu, untuk membesarkan partainya. Makanya tadi saya katakan ini tadi kan garis bawahnya ini langkah jenius seorang Jokowi dalam politik. Maka pada saat Kaisang saat ini masuk sebagai PSI di PSI sebagai ketua umum misalnya besok jadi dilantik. Maka yang dilihat jangan hanya Kaisang Anse, tapi yang dilihat adalah Jokowi sebagai presiden. Makanya saya katakan hati-hati partai-partai yang kemarin nyaris nggak nembus Senayan tapi nembus itu yang cuma 4, sekian persen. Ini PSI, ada pendatang baru. pendatang baru dengan Kaisang dan Jokowi bisa menembus pileg loh. Nah artinya saya setuju tadi apa yang dikatakan Bang Nyarwi. Ini jangan melulu kita sebut partai anak muda. Ini partai memang yang dikelola dengan tujuan tertentu dengan cara-cara perusahaan. Ini mohon maaf juga. Cara-cara perusahaan maksudnya nggak ngerti. Cara-cara perusahaan itu kan pragmatis, yang penting kemudian mencapai profit yang diinginkan. Tujuannya apa? Karena kira-kira saya partai nggak ada. Saya partai nggak ada. Tapi partai ini tidak kehabisan logistik kalau kata bang saya, bahasa saya Bang Nyarwi, dan terus-menerus besar. Dan sekarang punya move langkah kuda yang luar biasa. Jadi bukan cuma partai-partai yang nembus Senayan, partai-partai lain yang sedang berusaha menembus Senayan. Misalnya, saya sebut nih yang elektoralnya mirip-mirip, Perindo misalnya. Kemudian Gelora itu hati-hati juga melihat langkah PSI ke depannya. Mungkin dalam beberapa minggu ini, mungkin terima kasih Bang Hensa, terima kasih Mas Nyarwi. Beberapa minggu ini masyarakat Indonesia kalau mikirin politik itu penuh sekali mungkin. Belum lagi ini membahas mengenai Kaisang yang kemudian tiba-tiba masuk PSI. Bahkan kemarin itu mengenai dua poros pemirsa saling menjodohkan capres dengan cawapres. Mungkin saya langsung tanya aja nih kepada teman saya, Mas Fahri, Mas ini kayak anak muda aja harus dijodoh-jodohin, kayak nggak bisa aja cari jodoh sendiri. Iya dijodoh-jodohin, udah kayak zaman dulu nih. Zaman dulu kan suka dijodoh-jodohin gitu. Iya dulu begitu Mbak, waktu SMA. Ini berarti orang dulu nih. Sama dong. Saya bukan doang muda Pak, tapi umur udah tua. Menurut saya sih kalau saya yang dijodoh-jodohkan begitu saya sih sedikit setuju. Antara Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Prabowo Subianto. Kenapa? Karena Subianto. Karena ada kata-kata wo. Cocokologinya sama. Jadi bikin musuh WO, Mbak. Kalau di bola itu menyerah di bola itu. Cuman kalau mereka berdua jadi bergabung, Mbak, yang kasihan itu Pak Anies. Pak Anies jadi pusing ya kan? Karena mereka berdua ini punya masa yang dua-duanya itu besar. Masanya Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar.
Ya kan, nanti Pak Anies itu pusing milih cawapres siapa lagi. Karena kan udah jelas lawannya pasti satu putaran kalau udah jelas mereka berdua itu. Mau siapa cawapresnya Pak Anies? Pak Jokowi? Oh udah nggak bisa, nggak mungkin. Pak Ahok? Oh nggak mungkin. Kemarin di Pilgub berantem ya kan, nggak mungkin. Dan satu lagi nih Mbak, menurut saya, Pak Anies itu kayaknya nggak perlu takut. Ini untuk mungkin Pak Anies kalau dengar, Pak Anies nggak perlu takut kalau misalnya nanti Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo nanti bersatu di pemilu 2024. Walaupun nanti Pak Anies mungkin kalah, tapi kan sekarang zamannya Pak, kalau yang kalah itu dikasih jabatan jadi menteri Pak. Jadi tenang-tenang aja gitu, menurut saya ya, menurut saya. Cuman sepertinya ini sekarang ya, Pak Anies itu lagi kena karma dari Bapak AHY. Karena mungkin kayaknya Pak AHY ini berdoa, ya Allah semoga Pak Ganjar dan Pak Prabowo bersatu. Bener, ada isunya. Dan karena ini Pak Anies itu diijabah doanya, Pak AHY diijabah doanya untuk Pak Anies. Makanya kalau misalnya kita lihat lagi flashback ke belakang, tadinya Pak Anies tuh udah jalan, udah deket, udah kirim-kiriman surat. Jadiannya sama Caimin. Ini kalau misalnya di anak Jaksel tuh Mbak, namanya Pak Anies itu cowok-cowok red flag. Namanya cowok-cowok red flag, bahaya. Ini yang nggak harus deketin sama aduh aku ngomongnya nggak enak nih. Yang nggak harus dideketin sama parpol atau politisi lain gitu Mbak. Udah kayaknya saya cukup segitu aja deh Mbak. Saya takut lagi bahas. Oke. Ini menarik ya. Bagaimanapun juga ini hanya bercanda ya. Jangan dimasukin ke hati. Kita tahu bahwa situasi perpolitikan ini dinamis, bahwa jodoh menjodohkan bagian dari strategi. Kok kayak kamu yang deg-degan, Cak? Iya. Deg-degan aku. Oke, baik. Selain Fahri, saya nanti akan juga menyerahkan segmen khusus nanti rekan saya Agita juga akan membahas mengenai isu-isu aktual. Nah, Agita, ada informasi apa nih sesaat lagi? Nah, nanti usai jeda kita juga akan bersama dengan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam akan membahas bagaimana kemudian perkembangan lebih lanjut terkait dengan kasus pemain video porno yang ada di Jakarta Selatan. Karena kan sebelumnya sudah ada 13 dari 16 pemain porno yang sudah diperiksa. Nanti kita akan bersama-sama membahasnya juga di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa sesaat lagi.